Iya, yang namanya hak untuk bisa mengambil hak asuh anak ya, menjadi hak asuh kepada bapaknya, tentunya ini harus berdasarkan. Kalau gugatan untuk hak asuh anaknya ini juga majelis hakim melihat kan selama ini siapa kan gitu. Karena kalau di dalam hak asuh anak tuh dua belah pihak harus juga masih bisa melihat, masih bisa, tidak boleh diberikan, harus juga boleh melihat, boleh diajak jalan, boleh segala sesuatunya. Cuma memang dari segi pendidikan ataupun memilih satu sekolahnya, ini adalah yang punya asuhnya dan punya hak asuhnya. Nah, balik lagi kalau memang mau menggugat ya haknya untuk bisa menggugat itu boleh aja, gugat hak asuh anaknya untuk diambil hak asuh anak. Tapi ada beberapa syarat. Nah, syarat-syarat itu kalau kita mau mengambil hak asuh anak pada waktu di Inara, apakah ada yang tidak dipenuhi? Bagaimana? Nah, itu harus dibuktikan. Sandang, pangan, papan, dan semuanya sampai pendidikan. Apakah dia menelantarkan anak? Ya, apakah dia tidak menafkahi anak? Apakah tidak mengurusin anak? Nah, itu juga dibuktikan. Karena bentuk-bentuk daripada semua tuduhan ataupun apapun yang menjadi poin penting dari untuk diambil haknya itu harus terbukti bahwa dia tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya untuk menjadi seorang ibu yang menjadi hak asuh kepada anaknya. Bang, ini kan minta hak asuh anak mencuat karena ada yang berita viral tersebut. Bapak juga punya hak lah untuk menjaga anak-anaknya dari terkait pemberitaan-pemberitaan yang liar lah di media ya kan Bang. Ini termasuk hal yang wajar Bang bagi seorang ayah lah untuk melindungi anak-anaknya. Walaupun ya ada satu anak yang sudah menjak dewasa pasti akan melihat lah dari handphone dan sebagainya. Ini gimana Bang? Buat Abang suatu tindakan yang tepatkah atau malah memperkeruh suasana? Karena kan kedua orang tuanya ya ini ada kasus video dan bapaknya masih ada kasus narkoba. Gimana Bang? Ya, ini kan satu polemik kejadian di mana adanya satu peristiwa kemarin kan. Kalau kita lihat di sini balik lagi itu kan harusnya nggak dilibatkan seorang anak tuh kan nggak tahu menahu harusnya dengan hal-hal seperti ini, harusnya di close kan, artinya tidak terlalu lebar. Tapi kan balik lagi ini kan menjadi konsumsi publik sehingga menjadi saling memberikan satu validasi bahwa apapun itu antara Inara, Insanul sama Mawa tiga ini menjadi satu polemik yang tentunya ini jadi berkepanjangan karena ada yang laporan polisi. Betul. Ada yang melapor ke illegal akses, ada lagi Polda. Ke Polda juga mau. Iya, di Polda juga. Terus ini juga memberikan satu potensi yang pasti akan berdampak. Potensinya berdampak dari bentuk-bentuk laporan terus berkembang menjadi satu opini-opini itu dari ke Insano, ke Inara dan juga ke Mawa. Dan tentunya Mawa ini juga bagaimana harusnya memang polemik ini kita perkecil lah dengan bagaimana duduk bareng sehingga tidak terlalu dibesar-besarkan. Karena kan aib ini kan yang harusnya duduk bareng seperti apa maunya, bagaimana. Kalau proses hukum biarlah berjalan, proses hukum nanti biar pembuktian kan. Tapi ya harus sama-sama merendahkan diri masing-masing menjadi satu solusi yang terbaik adalah melakukan perdamaian yang baik karena situ ada anak, dua-dua ada anak, di Mawa ada anak, di Inara ada anak. Kita harus lihat ke situ, tapi balik lagi ini kepentingan masing-masing. Kita melihat dari sisi hukumnya, kalau dari sisi hukumnya nanti pembuktian ya. Apakah terbukti illegal akses? Balik lagi, apakah terbukti pasal 284 perzinahan? Nah itu nanti dibuktikan aja masing-masing kan. Bang, berarti benar dong kata pernyataan dari Densu ya kemarin kan dia mengatakan kalau nanti 3 orang tersebut Inara, Insanul Fahmi dan Mawa
dipertemukan untuk bermusyawarah dengan ibaratnya cari jalan damai lah gitu. Inilah jalan yang tepat bisa dibilang gitu bang. Bisa lah damai bisa. Gimana bang? Segala sesuatu bisa aja damai, tapi siapakah orang yang bisa memfasilitasi tiga orang ini? Gitu. Densus ya. Karena siapapun boleh aja melakukan kalau itu bisa. Kan? Tapi balik lagi kita kedepankanlah masing-masing pihak ini untuk saling, mereka ini tidak ada yang mendengarkan orang lain. Pihak Insan jangan mendengarkan, pihak Inara juga jangan mendengarkan orang-orang lain. Jadi para pihak ini biarkan berdiri sendiri untuk sama-sama maunya apa. Ya, kalau memang sudah tidak ada kecocokan ya sudah selesai gitu loh. Ya kan? Nggak usah ibaratnya nanti panjang-panjang lagi gitu. Kalau proses hukum sudah gitu lah. Ya buktikan kalau memang itu proses hukum, tapi setidaknya tidak terbelenggu dengan keadaan yang sekarang kan gitu. Sehingga anak menjadi korban juga kan.